sagung dumadi Om wilayah sekaring bawana langgeng ana caraka Data Sawara padha jayana mangka Pandhawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi Om wilayah sekaring bawana langgeng. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan dimakmurkan rezekinya. Amin. Wirid Saloko Jati, tulis tanpa papan, papan tanpa tulis, sastra Jendra Ayuningrat Pangruwating Diyu. Makna kawruh yang terkandung dalam sastra Jendra Ayuningrat Pangruwating Diyu. Makna sandi sastra yang dijabarkan pada huruf Jawa Ana Caraka mengandung makna yang sangat dalam dan sangat luas tentang rahasia kumularing dumadi atau pembabaring titah atau rahasia jati diri asal usul terjadinya manusia, rahasia terjadinya alam semesta beserta isinya, dan sangkan paraning dumadi, yaitu terciptanya manusia dari nur cahaya Allah yang maha suci, yang merasuk busana anasir-anasir sebagai wadah, yaitu badan jasmani halus dan badan jasmani kasar. Maka inilah rahasia jalan rahayu ya Pangruwating Diyu untuk menuju kesempurnaan hidup, kembali kepada sangkan paraning dumadi. Perjalanan kehidupan manusia merupakan suatu perjalanan yang penuh dengan pengalaman-pengalaman religius spiritualis. Hal ini terus dilakukan dan diamini oleh orang Jawa dengan berbagai ritual kejawaannya. Daya upaya manusia untuk memahami eksistensi keberadaannya di antara semua makhluk membawa manusia dalam perjalanan pengembaraan rohani yang tidak pernah berhenti. Dasar kepercayaan Jawa adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah satu kesatuan hidup. Kepercayaan Jawa memandang kehidupan manusia selalu terpaut erat dalam kejadian alam semesta beserta isinya. Ajaran ini diwedarkan dalam sastra Jendra Ayuningrat Pangruwating Diyu. Sastra Jendra merupakan ilmu pamungkas yang sangat sakti dan ilmu makrifat yang sangat tinggi. Sastra Jendra adalah ilmu yang berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Sang Maha Pencipta, atau disebut ayat Allah. Sastra artinya ayat, Jendra artinya Allah. Siapa yang menguasai sastra Jendra akan mengetahui ilmu rahasia dumadi ning alam semesta dan dapat berkomunikasi dengan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ajaran kawruh ilmu sastra Jendra ini sangat mungkin untuk dicapai oleh semua manusia yang melakukan disiplin spiritual secara khusyuk, sehingga kepercayaan Jawa menimbulkan konsep sangkan paraning dumadi. Dari mana dan mau kemana orang hidup ini? Ajaran kawruh sastra Jendra Ayuningrat Pangruwating Diyu digambarkan diuraikan dengan huruf Jawa, aksara Jawa, yaitu Ana Caraka, Data Sawara padha jayana mangka Pandhawa. Ana Caraka ini menjelaskan juga tentang sedulur papat limo pancen dan sangkan paraning dumadi. Kita hidup ini akan kemana? Uripe awake dhewe iki ape ning endi? Muliye bakal ning endi? Hidup kita ini mau kemana? Pulangnya akan kemana? Huruf aksara Jawa ini tidak sekadar huruf untuk sarana menulis, namun
Makna dalam setiap huruf mengandung makna filosofi yang sangat tinggi dan sakral. Makna huruf Jawa ini mengandung ajaran tentang pembabaring titah, kuasa agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, terjadinya asal-usul manusia dan sangkan paraning dumadi. Wirid Saloko Jati digelar sebagai upaya para leluhur bangsa kita untuk menjabarkan keadaan jati diri kita, sebagaimana kebiasaan leluhur nenek moyang kita, dengan tujuan agar supaya kaum roh lan ilmu lebih mudah dipahami para generasi penerus bangsa. Maka digunakanlah sanepo, saloko, kiasan, perumpamaan, dan perlambang. Dalam acara ritual atau upacara tradisi, perlambang, saloko, dan sanepo ini diwujudkan ke dalam ubo rampe atau syarat-syarat yang terdapat dalam sesaji. Sesaji bukanlah untuk persembahan leluhur, tetapi untuk mewujudkan kiasan, keadaan diri kita dan alam semesta beserta isinya. Serat ini menggelar arti dari kalimat kiasan atau saloka, yakni perumpamaan mengenai suatu makna yang dimanifestasikan dalam bentuk peribahasa, mulai dari eksistensi yang diciptakan, yang mencipta, eksistensi jiwa, sukma, hingga eksistensi akal dan budi, yang akan meneguhkan keyakinan kepada Gusti Pangeran Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia. Peribahasa dalam terminologi Jawa sebagai pasemon atau kiasan. Kiasan diciptakan sebagai pisau atau ketajaman analisa, di samping memberi kemudahan pemahaman akan suatu makna yang sangat dalam, rumit dicerna dan sulit dibayangkan dengan imajinasi akal budi. Berikut ini 3 saloka yang paling sering digunakan dalam berbagai wacana pasapa kejawen. Kayugung susuing angin, tapake kuntul layang, dan galiyeng kangkung. Ini merupakan ilmu marifat, eling marang Gusti Allah yang diajarkan oleh para wali Jawa, yaitu Sunan Kalijaga. Ilmu marifat menjadi salah satu pegangan pusaka rahasia bagi para wali di tanah Jawa. Tidak sembarangan orang bisa mendapatkan wejangan ilmu marifat. Di dalam konteks tasawuf, marifat berarti tahu, paham, dan sadar tentang eksistensi ketuhanan. Marifat kepada Allah akan tercapai bila kita mampu mengungkapkan selubung eksistensi dari berlatih meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia, dan selalu mengaktualkan asma-asma Allah dalam setiap aktivitas hidup. Orang yang sudah bermakrifat berarti tahu tentang ilmu ketuhanan dan punya kesadaran dalam aplikasi amaliyah, sehingga selalu merasa bersama Allah Tuhan yang Maha Suci. Perjalanan spiritual manusia untuk menuju kesangan paraning dumadi dan manunggaling kawula Gusti mesti harus dilakukan dengan proses laku rohani marifatullah, yaitu pertama dimulai dengan laku rogo, laku syariat, yaitu melaksanakan amalan-amalan ibadah badaniyah dengan segala aturannya atau dengan segala syarat dan rukunnya, menjalankan rukun Islam dengan sungguh-sungguh, dan menjalankan syair tompo ati dengan lestari dan berkesinambungan. Kedua, laku budi, laku torekot, yaitu perjalanan spiritual manusia yang lebih maju. Kesadaran hakikat tingkah laku dan amalan-amalan badaniyah pada laku rogo diinsafi lebih dalam dan ditingkatkan, menambah amalan-amalan sunnah sehingga menemukan jalan torekot menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, laku manah, laku kalbu, laku hakikat. Tahap perjalanan yang sempurna dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat dirinya, diantaranya dengan sholat yang tumak nina dan ihsan, berdoa sampai menitikkan air mata, berzikir dengan mengagungkan Allah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus, senantiasa dekat dengan Allah, lillah,
billah, bismillah, dan alhamdulillah. Semata-mata hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya yang lahir ditinggalkan dan melaksanakan hidupnya yang batin. Dengan cara demikian, maka tirai atau sekat yang merintangi hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tersingkap atau terbuka. Tirai atau sekat yang memisahkan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hawa nafsu kebendaan. Keempat, perjalanan spiritual rohani manusia tingkat paling tinggi adalah laku roso atau makrifat. Secara harfiah, makrifat berarti pengetahuan atau mengetahui sesuatu dengan seyakin-yakinnya. Dalam tasawuf, makrifat berarti mengenal langsung atau mengetahui langsung tentang Allah dengan sebenar-benarnya, dengan mata hatinya. Ihsan yang sesungguhnya atas wahyu atau petunjuk Allah meliputi zat, af'al, dan sifatnya. Wirid Saloko Jati, tulis tanpa papan tanpa tulis, Sastra Cendrawasih Ningrat Pangruwating Diyu. Wirid Saloko Jati kayugung susuing angin, kayu besar tempat sarangnya angin adalah saloka yang menemukan kesejatian hidup atau kesempurnaan hidup, sehingga pada akhirnya menuju kepada sanggan paraning dumadi. Dalam cerita pewayangan Dalang Kinarto Sabdo, kisah tentang Bima sebagai makhluk Allah dalam perjalanan spiritual mencari tirta pawitra sari atau tirta pawitra maning suci, air kehidupan, guna mencapai kesempurnaan hidup atas petunjuk gurunya bernama Durna, yang dijalani begitu susah payah melalui berbagai banyak rintangan, halangan, mulai dari mencari kayugung susuing angin, kesejatian hidup di hutan Tigrasara di Gunung Condromuko, yang dihuni oleh dua raksasa yang sedang menjalani kutukan atau hukuman dari Bathara Guru, yaitu Rukmoko dan Rukmokolo. Bima mengobrak-abrik hutan dan gua mencari kayugung susuing angin, kesejatian hidup, dan tidak menemukan apa yang dicari. Kedua raksasa marah karena merasa terganggu ulah Bima mengobrak-abrik hutan dan gua tempat tinggalnya. Kedua raksasa itu perang melawan Bima. Kedua raksasa itu akhirnya mati dikalahkan oleh Bima. Kemudian Bima mendapatkan petunjuk atau bimbingan dari Bathara Guru bahwa yang dicari itu tidak ada. Sejatinya kayu atau kayon atau kajeng yang artinya karep atau harapan. Gung berarti agung atau besar. Susuing angin berarti sarang atau jalan napas keluar masuk udara pada tubuhmu. Jadi hakikatnya kayugung susuing angin adalah sejatinya hidupmu sendiri, atau kesejatian hidup atau kesempurnaan hidup itu ada pada dirimu sendiri. Maka Bima diperintahkan Bathara Guru kembali menghadap gurunya untuk minta petunjuk bahwa kesejatian hidup atau kesempurnaan hidup itu adanya pada diri sendiri. Kita selalu memandang bahwa kesempurnaan hidup itu adalah hal yang sulit, muluk-muluk, dan rumit. Pemahaman yang salah tersebut terkadang malah membuat kita terjebak dalam kegelisahan. Kesejatian hidup bukanlah didapat dari kesulitan-kesulitan yang panjang, ibadah-ibadah yang rumit-rumit, lelaku maupun doa yang sukar diucapkan, bahwa harus ada sesuatu dalam diri kita yang terlebih dahulu merasa kesusahan dan sakit untuk dapat mencapai kesempurnaan hidup. Tanpa kita sadari, diri kita sendiri telah dijajah oleh perasaan-perasaan yang tak bermanfaat, sehingga kita lupa bahwa kesejatian hidup dan ketenangan batin itu sesungguhnya berasal dari diri kita sendiri. Jika kamu memiliki cita-cita atau kajeng yang besar atau agung, carilah itu lewat pusat pernapasanmu. Aksara Ba dalam aksara Jawa adalah bayu sejati kang andalani. Dengan bentuan bayu sejati yang diandalkan,
Daya kekuatan sejati yang merupakan bayangan daya kekuatan Allah lah yang mendorong pencapaian tingkat-tingkat yang lebih tinggi atau maksud-maksud spiritual yang berarti. Bayu sejati memberikan daya kekuatan manusia dalam perjalanan rohani untuk menuju kesempurnaan hidup dan sangkan paraning dumadi. Tiada kekuatan selain kehendak dan kekuasaan Allah. Kekuatan sejati dari Allah yang sang pencipta alam semesta ini yaitu bayu sejati. Kayugung susuing angin hakikat yang sesungguhnya adalah hidup kita. Dengan sarang angin kita dapat mencapai harapan yang lebih besar dalam hidup. Sarang angin itulah yang merupakan sumber kekuatan hidup yang disebut bayu sejati. Terciptanya energi kekuatan hidup kita adalah dari sarang angin atau jalan nafas kita. Saat udara keluar masuk melalui sarang angin atau jalan nafas akan terjadi peristiwa keagungan cinta kasih Allah yang memberikan kekuatan atau energi hidup kepada kita dengan melalui proses oksidasi metabolisme dalam tubuh kita sehingga menghasilkan energi. Udara, angin, bayu merupakan salah satu energi unsur yang ada pada tubuh kita selain tanah, air, dan api. Udara atau angin yang masuk dalam tubuh kita yang memberi daya kekuatan hidup kita itu yang disebut bayu sejati. Jadi bayu sejati adalah kekuatan inti atau murni. Hakikat yang sebenarnya yaitu energi alam atau Reiki. Energi cinta kasih Allah Tuhan semesta alam yang tak terbendung oleh apapun dan siapapun. Untuk mencapai tujuan spiritual tinggi maka energi Kundalini yang berada di cakra paling dasar harus diaktifkan dengan menggunakan energi bayu sejati dengan menyerap energi alam atau Reiki, yaitu olah nafas, menghisap, menahan dan melepas, atau susuing angin, atau dengan banyak melakukan meditasi atau zikir nafas. Wirid Saloko Jati tulis tanpa papan tanpa tulis Sastro Cendro Ayu Ningrat Pangruwating Diyu. Wirid Saloko Jati golek ana tapake kuntul layang, carilah telapak kaki bango yang terbang. Inilah yang dinamakan papan tanpa tulis tanpa papan. Ning iso diwaca, papan tulis yang tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Tapak artinya tilas atau bekas telapak. Jika berada di darat maka akan terlihat tapak itu, namun jika terbang maka tapak itu tidak akan terlihat, yang terlihat hanyalah kuntulnya. Kuntul dari kata kun dan tul. Kun artinya sabda atau firman, dan tul artinya tulis, serta layang atau layang artinya dluwang atau kertas. Jadi kuntul layang adalah kitab suci yang ditulis tanpa papan atau kitab suci yang ditulis di alam semesta. Kuntul terbang merupakan penggambaran semua makhluk Allah mempunyai kewajiban dan amanah untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku telah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. Tiap-tiap diri, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, spesifik setiap orang dengan mengetahui fungsi spesifik kita masing-masing, maka kita mulai melaksanakan ibadah atau pengabdian yang paling hakiki, yang sesungguhnya, yang sesuai dengan fungsi kita diciptakan. Sebagai contoh, salatnya seekor burung ada di dalam bentuk membuka sayapnya ketika ia terbang, dan salatnya seekor ikan ada di dalam kondisi saat ia berenang di dalam air. Masing-masing kita pun memiliki cara pengabdian yang spesifik. Jika kita berhasil menemukan fungsi untuk apa kita diciptakannya. Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya bertasbih kepada Allah siapapun yang ada di petala langit dan bumi,
dan burung-burung dengan mengembangkan sayapnya. Sungguh setiap sesuatu mengetahui cara salatnya dan cara tasbihnya masing-masing, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41. Dalam ilmu kesempurnaan hidup, untuk menemukan makna golek ono tapai kuntul layang tersebut dapat dicari melalui laku makrifat. Sangat perlu mengosongkan keinginan dan pikiran. Filosofi burung bango adalah bahwa bango merupakan salah satu makhluk Allah yang melakukan sholatnya dengan cara terbang. Begitu juga kita melakukan salat dengan cara kita sebagai manusia. Tapak tilas dari apa yang kita lakukan dalam mencari kesempurnaan hidup haruslah memberi manfaat dan keberkahan bagi hidup kita di Mayapada ini. Kalau kita sudah mengosongkan diri dari segala keinginan, maka kita akan merasakan bahwa kita tidak punya apa-apa, dan kita tidak tahu apa-apa. Kita bukan apa-apa, tapi kita ada, dan tiadanya telapak kaki bangu sebenarnya adalah simbol keadaan Allah, bahwa Allah itu ada, namun kita tidak dapat melihatnya. Oleh karena itu, jika kita sudah mencapai perasaan seperti itu, maka kita sudah masuk ke dalam ilmu Allah, yaitu sanggan paraning dumati. Gusti Allah menjadikan kita ada dari ketiadaan dan akan membawa menuju ketiadaan. Filosofi golek ono tapai kuntul mabur sebenarnya adalah rasa pasrah kepada Allah Tuhan yang Maha Agung. Rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan beribadah kepada Allah tanpa henti dan saling membantu sesama makhluk hidup, saling berbagi dan saling menyayangi. Kehendak Allah menciptakan manusia dan alam semesta beserta isinya sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Dumadi kang kinarti tumitah menjadi ada terjadi dengan membawa maksud, rencana dan makna. Penciptaan manusia dengan konstruksi rogo, sukmo dan roh beserta unsur-unsur lain yang lebih rumit, dat Allah tanpa bertempat tinggal yang merupakan awal mula adalah dat yang maha suci yang bersifat esa, langgeng dan eneng. Hidup sejati kita menyatu dengan dat ada di dalam dat, maka di dalam kehidupan ini agar selalu selaras dengan dat yang maha suci, manusia hidup untuk menuju kesempurnaan hidup dan akan kembali kepada sanggan paraning dumati Allah yang Maha Agung yang ada di alam sejati, yaitu kerajaan Allah. Kitab suci, kalam Allah beserta ayat-ayatnya gumelar di dalam alam semesta ini. Sebenarnya kitab itu tidak ada tulisannya sama sekali, papan tanpa tulis neng iso diwaca, papan tulis yang tidak ada tulisannya tetapi bisa dibaca, karena huruf-hurufnya bukanlah terletak di dalam kitab tersebut, tetapi di dalam setiap langkah kehidupan yang kita alami dan kita rasakan. Itulah kitab kehidupan, kitab kumelaring dumati, pembabaring titah Gusti Allah yang Maha Suci. Papan tanpa tulis tanpa papan, itulah rahasia ilmu hakikat makrifat. Papan tanpa tulis adalah kesadaran ilahi kita, dan tulis tanpa papan adalah kehidupan kita. Makna dari perjalanan rohani serta pengalaman hidup kita yang mana kita sendirilah yang menjadi penulisnya berdasarkan sumber data dari papan tanpa tulis yang ada di kesadaran ilahi kita. Ilmu-ilmu Allah yang dipancarkan ke dalam hati nurani kita berbentuk cahaya yang memuat kode informasi dan keilmuan, dan tersimpan di alam bawah sadar kita yang terdalam, di dalam hati nurani kita, di kesadaran ilahi kita. Untuk menerjemahkan serta mengenkripsinya, kita harus membaca secara langsung di dalam perjalanan kehidupan kita, menuliskannya sendiri dan membacanya sendiri dengan tetap berpedoman pada cahaya ilahi yang ada di dalam kesadaran ilahi kita.
Hikmah-hikmah kehidupan itulah huruf-huruf dan kitab yang nyata, tidak ada keraguan di dalamnya. Alif Lam Mim, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah yang Maha Agung membawa maksud, rencana, dan makna karsa Allah yang Maha Suci menciptakan alam semesta beserta isinya dengan berbagai misterinya. Pada prinsipnya, penciptaan alam semesta ini terdiri dari komponen energi, ruang dan waktu, materi, informasi, dan khalifah. Pertama, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah berbahan dasar energi. Itulah saat awal kejadian alam semesta dengan meledaknya shock kosmos sebagai cikal bakal jagat raya. Saat itu yang ada hanyalah lautan energi semata. Kedua, ruang dan waktu. Bersama dengan munculnya lautan energi setelah peledakan shock kosmos, Allah menciptakan ruang dan waktu sebagai wadah bagi proses-proses yang berlangsung. Ruang sebagai pembatas posisi dan keberadaan, sedangkan waktu sebagai pembatas umur proses. Sehingga ada waktu awal dan akhir, awalu wal akhiru. Ketiga, materi berikutnya diciptakanlah materi. Materi adalah bentuk lain dari energi sehingga membentuk segala jenis benda mengisi alam semesta raya ini. Materi dan energi bisa bolak-balik berubah satu sama lain. Sekali waktu energi berbentuk materi, di waktu yang lain materi berubah menjadi energi. Sampai kini. Keempat, informasi. Dalam waktu yang bersamaan Allah menciptakan informasi sebagai pengisi dari segala keberadaan. Di setiap energi, materi, ruang, dan waktu terdapat informasi. Ia berupa kode-kode atau tanda-tanda yang memiliki arti dan makna. Informasi itulah sebenarnya yang menjadi inti keberadaan segala sesuatu. Ia adalah kalimat Sang Pencipta yang disampaikan sebagai pesan-pesan kepada makhluknya. Di dalam benda dan pesan yang bermakna, dan di dalam ruang dan waktu pun ada pesan dan makna. Tanpa adanya informasi, segala yang ada ini menjadi tidak bermakna. Informasi itu meresap ke dalam energi, materi, ruang, dan waktu dalam bentuk kombinasi kode-kode atau tanda-tanda. Dalam istilah Al-Quran, ibaratnya huruf-huruf yang membentuk kata, membentuk kalimat, membentuk paragraf, menjadi bab, dan akhirnya menjadi kitab. Jadi, alam semesta ini sebenarnya adalah kitab. Di dalamnya terdapat informasi berupa kalam-kalam dan kalimat-kalimat Allah yang menceritakan segala sesuatu, benda, peristiwa, sejarah, kehidupan, kematian, kebahagiaan, penderitaan, bahkan sampai pada kehancuran alam semesta ini sendiri kelak di akhir sejarah waktu. Seluruh isi cerita kitab ini telah ditulis seluruhnya oleh Allah. Seluruh awal cerita, isi cerita, akhir cerita, semua ada di genggaman Allah. Kita pun sebenarnya boleh jadi bisa mengetahui cerita di bab-bab selanjutnya meskipun kita masih di bab awal. Misalnya lewat déjà vu, yaitu saat kamu merasa apa yang terjadi sekarang pernah dialami di masa lalu. Déjà vu yaitu suatu perasaan yang kuat, serasa pernah mengalami persis seperti peristiwa yang saat ini Anda alami, padahal sesungguhnya Anda belum pernah sama sekali mengalami sebelumnya, atau Anda saat ini beberapa kali melihat seseorang yang Anda kenal atau sesuatu. Setiap Anda dekati, ia menghilang karena memang sesungguhnya ia tidak ada. Kelima, khalifah, yaitu manusia. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya
dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Quran Surat An-Naml ayat 62. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan kepada sisi Tuhannya, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Quran Surat Al-Fatir ayat 39. Kita adalah salah satu aktor dan aktris dalam cerita kitab tersebut. Kita sedang mengendarai kereta waktu dari masa lalu ke masa depan. Kita melanglang jagat, melintasi ruang, melintasi materi dan energi, melintasi berbagai peristiwa dan informasi. Bahkan aku mengembara di dalam badan sendiri. Tubuh kecil kita, tubuh remaja, dewasa, menua lalu mati, hingga badan kembali hancur ke tanah, kemudian ke alam barzah sampai kembali lagi ke zatnya. Semuanya sudah ada tertulis dalam kitab semesta ini. Kereta waktu tidak pernah berhenti, ia terus melaju ke masa depan. Siapa saja yang lengah akan kehilangan momen sejarah hidupnya. Dan tiba-tiba ia sudah sampai di terminal akhir, di mana ia harus menyelesaikan perjalanannya, terus melanjutkan perjalanan ke alam berikutnya, yaitu alam barzah. Seluruh peristiwa di dalam kitab itu tak lebih adalah cerita tentang diri sang penulis, yaitu diri kita manusia. Dia bercerita tentang masa lalu, masa kini, masa depan, yang itu adalah dirinya. Dia juga berkisah tentang keindahan semesta di mana kita berada, yang semua itu juga adalah dirinya. Dia pun bercerita tentang bahagia dan penuh derita, yang itu pun adalah dirinya. Semua tentang drama kehidupan ini dia ceritakan dalam buku tersebut, dan itulah dirinya. Kita adalah pembaca kitab itu, tetapi kita juga adalah pelaku cerita dalam kitab itu, dan itu pun adalah dirinya. Dia menempatkan kamera-kamera di seluruh penjuru kehidupan agar kita bisa menonton dan memahami isi cerita yang lebih utuh. Karena skenario cerita yang harus kita lakoni ini tidak diberitahukan di awal drama, melainkan harus kita pahami dan praktekkan secara bersamaan dengan jalan cerita. Beruntunglah siapa saja yang tahu rahasia ini, karena banyak pemain drama yang tidak tahu dia harus berperan apa di dalam hidupnya, dan akhirnya ia hanya menjadi orang linglung sampai saat terakhir drama selesai. Segeralah ambil peran Anda sekarang juga sebagai makhluk Allah, bukan di sana atau di situ, karena sesungguhnya lah hidup ini terjadi saat ini dan di tempat ini. Selebihnya cuma mimpi-mimpi tak berarti. Mencari jejak bangau yang terbang pada hakikatnya adalah mencari jejak Allah dan bukti-bukti keberadaan Allah, sifat-sifat dan af'al atau perbuatan Allah. Maka mencari jejak Allah, bukti-bukti dan keberadaan Allah hanya akan sampai pada kemustahilan untuk bisa memahami keseluruhan akan Allah, karena jejak itu ada pada Allah sendiri yang terdapat pada khalifahnya. Dalam hal ini kita menemukan hikmah di dalam 6 tempat, yaitu hikmah di dalam rahasia atau sir, hikmah di dalam nyata atau dunia,
hikmah di dalam roh atau nyawa, hikmah di dalam nafsu atau jiwa, hikmah di dalam hati, 3 lubang jantung, kolbun, sakopun, dan fuadun, hikmah di dalam raga badan. Orang yang menjalani laku makrifat akan mendapatkan ke-6 hikmah tersebut melalui dzikir kopi. Dari sinilah ia akan mengetahui limpahan karunia Allah di dalam dirinya melalui 3 lubang jantung. Lubang jantung yang pertama atau kolbun adalah lubang yang menjadi tempat huruf ismudat. Allah berfirman, dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Quran Surat Ali Imran ayat 167. Di dalam ayat ini menyebutkan kata-kata, mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Hal ini bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita belum tentu berdasarkan perkataan yang keluar dari qulub kita. Syekh Ahmad Misbahul Munir Muslim berpendapat, kata qulub ialah sigot jamak taksir yang mufradnya adalah kata kolbun, sedangkan kata kolbun mempunyai makna yang diisyaratkan di dalam firman Allah, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedangkan dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Quran Surat Qaf ayat 33. Disebabkan kolbun itulah yang bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taubat itu sendiri harus benar-benar terlaksana dengan sebenar-benarnya pada 4 rukun, yaitu merasa menyesal telah melakukan maksiat, berani berhenti total dan dari pekerjaan maksiat, tidak akan kembali lagi kepada pekerjaan kemaksiatan, mengembalikan hak Allah dan hak adami. Bahwa kata kolbun adalah sebagai logus atau tempat ajaran Islam dengan terlebih dahulu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai saksi secara lisan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Lubang jantung kedua adalah sagop, adalah lubang yang menjadi tempat nafsu positif dan nafsu negatif. Di dalam lubang jantung yang kedua sagop, yaitu lubang yang untuk keluar masuknya pernapasan. Selama para makhluk termasuk manusia masih keluar masuk melalui lubang jantung kedua sagop, mereka pasti mempunyai keinginan-keinginan baik yang positif maupun negatif. Menurut Syekh Ahmad Misbahul Munir Muslim, kata sagop diambil dari isyarah fi'il matinya, yaitu tertera pada firman Allah, dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yusuf ayat 30. Istilah ini adalah tepatnya sebagai logus atau tempat kehidupan manusia yang eksistensinya ialah jantung. Jadi di dalam ayat ini membicarakan tentang cinta yang sangat mendalam dengan kata qad sagofa kubah. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam, lebih dominan kepada gerak nafsu jiwa yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan. Lubang jantung ketiga yaitu fuad,
adalah lubang yang menjadi tempat at-tauhid, mengesahkan isyarah lubang jantung ketika buat Allah berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Di dalam ayat ini disebutkan kata pendengaran, penglihatan, dan hati. Ialah menunjukkan bahwa 3 alat vital ini sangat menentukan pada kehidupan manusia, sebab melalui 3 alat vital ini bisa menerima ilmu, baik ilmu naduri, ilmu yang sulit, maupun ilmu doruri, ilmu yang mudah. Bahwa yang lebih sangat menentukan adalah hati fuad. Sementara kata fuad itu mempunyai makna seperti yang ditegaskan ayat-ayat berikut. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Quran Surat An-Najm ayat 11. Untuk mengisi 3 lubang jantung dapat dilakukan dengan dzikir kopi, yaitu lubang yang menjadi tempat huruf ismundat, dzikirnya la ilaha illallah. Lubang yang menjadi tempat nafsu, nafsu positif dan nafsu negatif, dzikirnya Allah. Lubang yang menjadi tempat at-tauhid, mengesahkan, dzikirnya Hu. Wirid Saloka Jati, tulis tanpa papan, papan tanpa tulis, sastra Cendra Ayu Ningrat Pangruwating Diyu. Wirid Saloka Jati, golek ana galih kangkung, carilah galih atau inti batang kangkung. Jika kayu susuing angin sudah kita temukan, atau jika kesejatian hidup diri kita sendiri telah kita mengerti, tahapan selanjutnya yang mesti kita lakukan adalah golek galih kangkung, mencari inti batang kangkung. Batang kangkung itu berongga dan tentu di dalamnya hanya berisi sedikit air dan udara atau kosong. Di sini kita bisa memetik hikmahnya. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Galih kangkung bisa berarti 3 atau 3, dan kalih atau 2 berjumlah 5, artinya 5 waktu. Kangkung berarti mekungkang, mekungkung artinya rukuk dan sujud. Jadi arti saloko, galih kangkung adalah kita sebagai makhluk Allah diwajibkan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dalam makna marifat, galih berarti penggalih atau hati. Jadikan galihmu atau hatimu kosong seperti galih kangkung. Kosong tak berarti mati. Jadikan galihmu, hatimu hidup berdaya seperti galih kangkung yang dihidupi oleh air dan udara. Menghidupkan galih atau hati yaitu dengan nur ilahi, senantiasa mengingat Allah dengan berzikir dan menyebut asma Allah secara terus-menerus. Kosongkan hatimu dari ambisi yang membara, dari legamnya buruk sangka, dari segala tabiat yang bermanfaat, dari keangkuhan dan yang memabukkan. Jadilah insan yang hatinya tak lara dianiaya, tak melaknat karena khianat, tak jumawa oleh puja dan puji, membalas kebencian dengan ulas asih, hidup dengan istiqomah sehingga menjadi manusia tan tedas, tilas tapak paluning pandai lan sisaning kurindo. Dirimu kebal tak tersentuh, hatimu bening tak tercemari. Dalam laku makrifat, ilmu galih kangkung yaitu dengan mengosongkan hati atau qalb dari hiruk pikuk duniawi dan senantiasa mengisinya dengan dzikrullah, mengingat Allah dalam waktu 24 jam. Ini sesuai dengan isyarat dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang berjumlah 24 huruf. Pengosongan qalb atau hati dari selain Allah dengan dzikir adalah syarat utama bagi amal yang dapat diterima oleh Allah. Dengan alat dzikir itulah dapat membersihkan raga, jiwa dan roh atau nyawa.
Cara membersihkan raga ialah menyucikan diri dari hadas besar dan kecil. Dan cara membersihkan jiwa adalah dengan cara mengendalikan diri dan dari bersitan-bersitan hawa nafsu, bisa dengan tirakat atau puasa. Sementara cara membersihkan roh atau nyawa ialah harus mampu menggunakan ilmu Galiyeng Kangkung. Isi bagian dalam hati dengan dzikrullah, dzikir kepada Allah. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah atau dzikrullah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Untuk lebih bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, kita harus membersihkan anggota tubuh batin. Anggota tubuh batin dalam thariqah disebut latoifatus sab'ah atau latifah 7. Untuk membersihkan anggota tubuh batin tidak cukup dengan istighfar dan taubat, tetapi harus pakai dzikir. Maka perbanyak dzikir, itulah gunanya membersihkan tubuh batin yang sentralnya di hati. Likuli syai'in sikolatun wasikolatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih. Pembersih hati itu dzikir kepada Allah. Makanya perbanyak dzikir, banyak baca Quran dzikir, sholat dzikir, puasa dzikir, zakat dzikir, haji dzikir. Dari sekian banyak model dzikir, yang paling afdol adalah afdolu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah dzikir yang paling afdol di atas dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau ditimbang bumi dan langit dengan kalimat la ilaha illallah, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Dengan demikian, barang siapa yang sudah mampu mengistiqomahkan, mengisi lubang-lubang hati atau jantung tersebut, maka dia sudah mampu mengamalkan ilmu Galiyeng Kangkung. Dan barang siapa yang sudah mampu mengamalkan ilmu ini, maka dia sudah betul-betul ikhlas. Artinya dia sudah benar-benar mampu berakhlak dengan akhlak ahli la ilaha illallah. Orang yang mengistiqomahkan dzikir qaulbi atau dzikir siri itu secara otomatis mengisi 3 lubang hati atau jantung, yaitu 1. Lubang yang menjadi tempat huruf atau ismudat. 2. Lubang yang menjadi tempat nafsu positif dan nafsu negatif. 3. Lubang yang menjadi tempat atau khid mengisahkan. Dan barang siapa yang mengistiqomahkan dzikir qaulbi tersebut, doanya diijabah oleh Allah, diterima hajatnya oleh Allah. Maka kita harus bisa mengosongkan ketiga lubang tersebut dari selain Allah. Yang ada hanya Allah. Kemudian lubang-lubang itu diisi dengan dzikir yang berwasilah, dzikir yang ada tuntunannya. Maka carilah dzikir yang seperti itu jika kita ingin menjadi orang yang ahli takwa. Tak ada yang lain kecuali seorang guru rohani atau wali mursyid, karena beliaulah guru yang mampu mengajarkan raga, jiwa dan nyawa, guru yang mampu membakar semua dosa melalui dzikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan ikutkanlah kejahatan dan dengan kebaikan yang bisa menghapusnya. Kemudian berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Kemudian kita meyakini apa yang diberikan oleh seorang wali mursyid tersebut sebagai obat atau penerang dalam hidup kita. Pasti kita akan selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya kita sudah menemukan guru mursyid yang seperti itu, insya Allah kamu akan menjadi orang-orang ahli takwa kepada Allah. Ketika kita mengambil talqin dari seorang mursyid adalah menyatukan raga, jiwa dan nyawa, dikenalkan dengan dzikir, hakikatnya adalah mengenalkan roh kita kepada Allah. Secara otomatis kita dilatih untuk menempatkan khusyuk di dalam panca indera, artinya mengistiqomahkan
zikir tersebut. Lisan berzikir, hati dan akal pun ikut berbarengan, bersama-sama berzikir. Allah berfirman, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Dengan demikian kita dituntut supaya bisa khudu'ul khusyu'i bil khawasil qomsi, menempatkan khusyuk di dalam panca indera. Artinya ada penglihatan jangan dilihat, ada suara jangan dihiraukan, ada aroma jangan dicium, ada rabaan jangan diraba, ada rasa jangan dirasakan. Bersedekap menghadap mantap dan yakin, serta menutup 9 lubang, 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, mulut, dubur, dan kubul dengan zikir, sehingga menenteramkan panca indera yang ada di dalam raga, jiwa, dan nyawa. Jika kita ingin mengetahui hakikat kehidupan ini ada di dalam keluar masuknya pernafasan kita, angin adalah hidup kita, hakikat hidup itu sendiri yaitu roh kita. Maka mencari sarang angin adalah mencari tempat bersemayamnya angin. Pusatnya angin berada di jantung kita. Tempat persemayaman roh hanya bisa digapai ketika mau masuk dan menyelam ke dalam roh kita sendiri, yaitu menutup lubang 9 panca indera menjadi satu yang berpusat pada kolbu rohani, bukan kolbu jasmani, sehingga yang ada hanya kehadiran hati atau rasa tahu kita yang selalu berzikir dan ingat Allah, tak mengenal waktu, kondisi, tempat. Itulah yang hakikat hidup kita. Bila kita sudah mendapatkan bimbingan dari guru rohani atau wali mursyid, maka pasti kita akan mengenal hakikat pintu angin dari sarang angin. Sebab pintu angin itu ada di dalam hakikat nafsu kita. Dengan kita menemukan pintu angin yang terdapat di dalam hakikat nafsu inilah, maka kita melakukan laku thariqah menuju laku ma'rifatullah, yaitu mensiasati nafsu yang negatif sehingga menjadi nafsu yang positif, nafsu yang diridhoi oleh Allah, sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan yang besar di dunia dan di akhirat. Itulah hakikat Islam yang kafah. Islam yang kafah adalah orang yang senantiasa taat, dawamun ta'ati, berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Allah berfirman, orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Di dalam ajaran falsafah Jawa mengatakan, jika kamu memiliki cita-cita atau kajeng yang besar atau agung, carilah lewat pusat pernafasanmu. Sebetulnya sarang angin itu sendiri adalah sebuah daya kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Cuman banyak di antara kita yang tidak tahu cara menggunakannya. Padahal sarang angin yang dimaksud oleh para guru spiritual adalah pusat pernapasan, sesuatu yang sudah ada dan menyatu di dalam diri kita. Pusat pernapasan itu lebih banyak terlupakan daripada diingat. Itulah yang diminta oleh para guru rohani untuk ditemukan dan diisi dengan zikir. Selanjutnya kita dituntut untuk menggunakan kecerdasan spiritual untuk mengolah setiap pesan dari guru mursyid yang datang lewat pintu kolbu.
kita yang telah dibersihkan dengan alat zikir. Manusia harus memahami hakikat ilmu atau ngelmu angel le ketemu. Tanpa ilmu tentu tidak akan berhasil. Mengira bisa dan mudah meraih kesempurnaan hidup dengan bertapa tanpa petunjuk, tanpa pedoman berguru, hanya mengosongkan pikiran belum tentu mendapat petunjuk yang nyata. Bertakwalah kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan pentingnya guru dilandasi kesadaran rohani mencari ilmu. Marsudi kawruh, hubungan dengan Allah, doa kepada orang tua dan para guru, kesadaran belajar mengikuti kehendak Allah, keridhaan dan menjadi kekasih Allah SWT. Itulah kewajiban dan amanah yang harus dilakukan agar manusia mampu menyandarkan diri sebagai hamba yang selalu berjuang untuk mencari kesejatian hidup melalui kesadaran rohani tertinggi, yakni sangkan paraning dumati. Carilah guru untuk membimbingnya apa yang harus dilakukan agar tidak tersesat jalan dan tidak terjadi malapetaka. Ungkapan ahli tasawuf, barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan. Urip mung sak derma nglakoni, hidup hanya sekedar menjalani. Semua sudah diatur oleh Allah. Manusia hanya sebatas menjalani rencana dan kehendak Allah. Butuh kesabaran untuk bisa melatih kepekaan rasa atas lapisan misteri kehidupan, mengindahkan diri dengan Islam, iman dan ihsan, akhlak utama budi luhung, hidup dengan benar dan senantiasa berbuat baik, serta banyak bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian wejangan kawruh wirid Saloko Jati, tulis tanpa papan, papan tanpa tulis, dalam sastra Cendra Ayu Ningrat Pangruwating Diyu. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, serta hidup dalam damai